Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi ke teman-teman semuanya. Dan untuk video kali ini itu adalah soal budgeting. Jadi sebenarnya video ini tuh udah lama banget pengen aku buat, cuman aku baru ada keberanian di bulan Agustus ini karena aku tuh masih ngerasa keuangan aku juga masih berantakan banget, perlu banyak evaluasi dan kayak belum percaya diri aja gitu untuk share ke teman-teman semuanya. Dan akhirnya aku punya keberanian untuk share budgeting aku ke teman-teman semuanya. Dan semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya, atau mungkin yang baru kenal soal budgeting atau ingin menata keuangan keluarga, boleh banget nonton video ini ya teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Aku bukan menggurui di sini karena aku juga masih amatir banget soal keuangan. Aku banyak minusnya, kemudian juga pokoknya banyak lah gitu. Semoga sedikit banyaknya itu video aku ini bisa memberi manfaat ke teman-teman semuanya, walaupun gak plek-tiplek sama gitu ya, karena keuangan pengeluaran setiap keluarga itu pasti beda-beda. Oke, di sini itu untuk budget keuangan keluarga per bulan aku itu kurang lebih di bawah 2 jutaan ya teman-teman, dan kondisinya itu alhamdulillah tidak ada cicilan ataupun hutang ya, atas izin Allah dan juga rahmat Allah ya teman-teman, karena nggak ada hutang tuh kayak rahmat banget lah gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga kondisinya ini di keluarga aku 2 dewasa dan juga 2 orang anak yang usianya balita dan juga batita. Dan mohon maaf banget kalau misalnya aku voice overnya masih agak belibet ya, karena aku pertama kali soal budgeting ini. Oke, jadi untuk budgeting keluarga aku itu aku bagi menjadi 3. Yang pertama itu pengeluaran bulanan. Ini bisa dikatakan sebagai pengeluaran yang wajib ya teman-teman, atau pengeluaran yang tiap bulannya itu udah pasti keluar. Yang pertama itu di sini aku udah infak. Aku infaknya itu karena pendapatannya di bawah 2 juta. Aku hitungnya itu 2,5% dari pemasukan. Jadi untuk keluarga aku itu infaknya kurang lebih di Rp46.000. Jadi kalau misalkan teman-teman penghasilannya di atas 2 juta gitu ya, boleh ditambahin infaknya lebih dari 2,5%. Pokoknya terserah teman-teman ya. Minimal banget itu 2,5% kita harus keluarkan setiap bulannya. Kemudian untuk wifi aku ini budgetnya Rp200.000. Aku pakai 2 rumah ya, untuk rumah aku yang di sini dan juga di rumah ibu mertua. Kemudian ada iuran sampah ya teman-teman, ini juga wajib banget ya kita bayar, karena sampah itu kan nggak kayak zaman dulu ya, kita buang sampah di belakang rumah. Kalau sekarang kita wajib bayar. Kalau daerah aku itu bayarnya Rp25.000. Kemudian aku juga ada listrik. Di sini aku budgetinnya kurang lebih Rp80.000 karena alhamdulillahnya ya, rumahnya aku tempatin ini itu masih kilometer, bukan token gitu, jadi masih murah banget. Kadang 80.000 juga aku bayar tuh masih ada kembaliannya gitu. Kemudian selanjutnya itu aku ada pulsa. Kok pakai wifi tapi tetap beli pulsa? Tetap ya teman-teman, karena yang namanya pakai wifi itu di rumah aja kadang masa aktif pulsa tuh malah jadi habis. Jadi makanya aku tetap beli pulsa biar memperpanjang masa aktif pulsanya. Pengeluaran bulanan selanjutnya yaitu adalah iuran RT. Ini juga setiap bulannya dipintain, dan untuk daerah aku itu dipintainnya Rp10.000 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu adalah KB, karena aku itu minum kontrasepsi gitu ya teman-teman. Dan di sini aku budgetinnya pas banget sesuai dengan harganya, yaitu Rp15.000. Itu ya nggak ada lebihnya, nggak ada kurangnya teman-teman. Jadi bener-bener pas banget. Kemudian untuk gas aku budgetinnya itu kurang lebih Rp50.000. Kadang sebulan itu aku bisa pakai 1 gas atau 2 gas, pokoknya tergantung dengan habisnya gas. Jadi aku budgetinnya Rp50.000 tiap bulannya. Kemudian aku juga ada iuran ngaji anak-anak aku ya.
Yang ngaji sih baru kakak aja, jadi untuk iurannya itu di Rp25.000. Kalau misalkan ngaji itu kan beda-beda ya iurannya, jadi tergantung teman-teman mau kasihnya berapa, karena kan dana mengaji itu kan termasuk infak ya kepada guru. Kemudian selanjutnya ada iuran les, karena alhamdulillah si kakak itu kan udah mulai les ya, jadi aku masukinnya ke pengeluaran bulanan. Untuk dana lesnya itu kurang lebih di 110.000. Di sini tuh aku lupa banget ya untuk masukin iuran BPJS, karena setiap bulannya itu aku wajib banget untuk bayar BPJS yang totalnya itu di 142.500. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran mingguan. Jadi selain bulanan, aku juga di sini budgetinnya dengan cara mingguan ya teman-teman. Kalau yang mingguan ini tuh aku baru pakai ya. Mudah-mudahan aja cocok dengan keuangan dan juga kemampuan aku di keluarga, karena aku kalau ngeliat dari video teman-teman tuh mereka budgetin mingguan tuh lebih banyak kembaliannya gitu ya. Jadi aku mau coba, jadi kalau misalkan ada kembalian kan jadi enak gitu ya untuk saving challenge. Kemudian di sini tuh untuk pengeluaran mingguannya yang pertama itu adalah bensin. Bensin itu 100.000, karena aku tahu ya teman-teman setiap pengeluaran bensin itu berapa. Dan yang kedua itu belanja sayur. Kalau belanja sayur itu aku budgetinnya 300.000 untuk 1 bulannya. Jadi ini tuh budgetinnya belum mingguan ya teman-teman, ini tuh masih hitungan bulanan yang nantinya bakalan aku bagi per minggunya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah jajan. Untuk budgetinnya itu 100.000 untuk 1 bulan. Sebenarnya sih nggak cukup ya kalau hitungan kalkulator manusia, tapi alhamdulillahnya selalu ada aja ya untuk jajan anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sembako dan juga sabun. Sembako dan sabun ini termasuk kalau bulan kemarin itu aku hitungannya masih belanja bulanan, tapi kalau sekarang aku mau coba untuk diubah ya teman-teman, diubah menjadi pengeluaran mingguan. Budgetinnya itu kurang lebih di 370.000, itu udah beras, udah sabun gitu ya teman-teman. Dan totalnya itu ada di 870.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh yang terakhir aku sebutnya dengan lain-lain, atau mungkin kalau teman-teman disebutnya dana nggak terduga gitu ya. Kalau di sini aku sebutnya lain-lain. Untuk lain-lainnya ini termasuk dana yang ataupun pengeluaran yang nggak ada di pengeluaran bulanan ataupun mingguan ya teman-teman. Dalam artian itu nggak tercatat tiap bulannya atau minggunya. Dan di sini aku tuh yang pertama ada Agustusan RT, karena ini kan bulan Agustus ya, jadi ada acara di RT itu dipintainya 30.000. Kemudian yang kedua itu ada Agustusan dari tempat lesnya kakak, dan itu pembayarannya wajib tiap siswa itu Rp25.000. Jadi kalau lain-lain itu tuh bisa disesuaikan dengan pengeluaran teman-teman semuanya ya. Misalnya kayak untuk nengokin orang sakit, kemudian juga mau kasih adik uang jajan ataupun beli kado gitu untuk yang lagi berulang tahun. Jadi semua pengeluaran yang tidak ada di pengeluaran bulanan maupun mingguan itu bisa dicatat di lain-lain. Dan beginilah cara aku mengelola keuangan keluarga ya teman-teman, yang budgetnya itu nggak sampai 2 juta, tapi alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah uang segini tuh bisa mencukupi 1 bulan ya 4 orang, yaitu 2 dewasa dan juga 2 anak. Dan di sini aku lanjut aja untuk masukin ataupun pos-posin ke dalam dompet budgeting. Ini juga aku dompetnya beli belum lama ya, karena sebelum-sebelumnya juga aku tuh pakai metode yang amplop gitu. Jadi aku bener-bener pengen yang sederhana aja ya teman-teman, enggak yang unik-unik gitu. Dan alhamdulillahnya Allah mudahkan, jadi aku bisa beli dompet budgeting, karena menurut aku udah mulai penting nih. Karena kalau pakai amplop itu memang perlu banyak amplop banget ya teman-teman, kayak misalnya untuk BPJS, kemudian juga wifi dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga aku posin untuk budgetin BPJS, kemudian juga selanjutnya ada wifi. Pokoknya semuanya aku pos-posin ke dalam dompet budgeting. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali budgeting, saran aku itu yang pertama adalah teman-teman itu harus tahu banget pengeluaran
bulanan ataupun harian teman-teman. Misalnya kayak beras itu sebulan cukupnya di 20 kilo ataupun 20 liter, itu harus teman-teman tahu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu per bulannya itu habis berapa, ya bingung juga ya untuk budgetin. Atau kalau misalnya teman-teman pendapatannya mingguan ataupun harian, itu juga teman-teman harus tahu untuk pengeluaran beras ataupun sembako lainnya itu berapa, karena itu penting banget ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh ngeraba-raba, jadi benar-benar harus pas gitu. Alhamdulillah setelah aku menerapkan budgetin kurang lebih di 4 atau 5 tahun ya selama menikah itu, ya alhamdulillahirabbil alamin, banyak naik turunnya ya, banyak plus minusnya gitu. Dan lebih seringnya itu di bulan-bulan sebelumnya ya teman-teman, itu lebih seringnya ngepas bahkan minus, jadi kadang suka tutup lubang gali lubang, tapi alhamdulillahnya ya teman-teman, Allah cukupi tanpa hutang. Jadi kadang suka kepake sama uang tabungan gitu ya. Tapi menurut aku nggak apa-apa sih kalau misalkan selama itu untuk kebutuhan keluarga sendiri gitu teman-teman, pakai uang tabungan dulu itu nggak apa-apa. Dan jangan lupa untuk selalu evaluasi tiap bulannya dan mengganti uang tabungan tersebut. Jadi kalau misalkan ada uang tambahan gitu ya, ataupun teman-teman punya uang jualan gitu, bisa menutupi utang terhadap diri kita sendiri. Nah kalau aku kayak gitu teman-teman, jadi untuk menghindari hutang, aku ada tabungan nih, jadi pakai dulu aja uang tabungannya. Jadi untuk bulan depan ataupun kalau misalnya ada uang tambahan gitu yang di luar uang gaji, itu bisa untuk menutupi hutang ke diri sendiri. Dan buat teman-teman yang baru budgeting juga, jangan lupa untuk selalu catat pengeluaran sekecil apapun ya. Aku juga udah mulai nih untuk mencatat pengeluaran, karena aku mau tahu pengeluaran seharian aku tuh berapa sih. Dan memang kalau hitungan kalkulator manusia itu kayak nggak cukup gitu ya teman-teman. Dan mungkin sebagian orang gaji segini tuh ada yang bilang kecil banget ataupun ada yang bilang besar banget gitu. Biasanya kalau bilang besar itu mereka yang gajinya ataupun pendapatannya itu harian ataupun mingguan, dan yang bilang kecil itu kadang suka mereka pendapatannya bulanan yang bahkan lebih besar dari pendapatan aku ini. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, jangan lupa untuk syukuri, karena rezeki itu kan gak cuman gaji. Kita kan memang gajinya segini ya dalam hitungan nominal gitu ya, tapi kan rezeki Allah itu luas banget, gak cuma dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kesehatan, kemudian juga anak-anak yang soleh, kemudian juga suami yang pengertian, yang bisa bantu pekerjaan rumah, itu termasuk yang rezeki yang luar biasa banget ya teman-teman, yang gak bisa digantikan dengan uang. Karena kalau misalkan beli ya mungkin ataupun pakai jasanya juga pasti banyak banget. Dan aku cukupkan video budgeting kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang baru mulai untuk budgeting. Nggak mesti sama ya teman-teman, karena setiap pengeluaran tiap keluarga itu udah pasti beda. Jadi semoga kurang lebihnya kita sama ya teman-teman kayak gini. Dan terima kasih banyak yang udah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya untuk selalu menanti video aku untuk gabung di langganan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.